Saputra jelas tergelar sebagai fenomena. Tepatnya fenomena di jagat perfilman nasional yang konon tengah bangkit. Menyebut bahwa anak muda kelahiran Jakarta 24 Februari 1984 ini merupakan aktor masa depan. Generasi yang layak diramalkan bakal menggantikan kegemilangan nama-nama besar aktor Indonesia rasanya juga tidak berlebihan. Niko muda membuktikan kesungguhannya lewat film Ada Apa Dengan Cinta. Sejak itu ia terus bertumbuh bersama sejumlah film yang digarap tangan-tangan muda dengan semangat dan kreativitas mengagumkan. Niko memainkan karakter yang berbeda dari satu film ke film lainnya. Ia tampak mudah saja berpindah wajah, tergantung pada bagaimana cerita dan sutradara menginginkannya. Melalui Biola Tak Berdawai, Janji Joni hingga Gi, Niko sepertinya terus mematangkan kemampuannya menjelajahi beragam tantangan dan berbagai kemungkinan menampilkan karakter manusia. Dalam proses ini, Niko beruntung bisa berinteraksi dengan para sineas yang memiliki dedikasi dan kompetensi yang cukup. Di jajaran pemain, Niko berhadapan dengan Dian Sastro, Wulan Guritno, Ria Irawan, Rahel Mariam, dan Mariana Renata. Tentu saja, sebagai pemain, Niko juga berguru pada aktor dan aktris senior yang mengagumi bakatnya. Tapi dari mana sungguhnya ia belajar akting pada mulanya? Mengapa hanya menghasilkan beberapa film saja, meski tampaknya punya banyak kesempatan untuk lebih produktif? Benarkah ia sangat menomorsatukan kuliah dibanding yang lain? Hadir dengan bakat dan keunikan karakternya, Nicholas Saputra melengkapi kebintangannya dengan segenap rahasia hidup. Anak muda kelahiran Jakarta 24 Februari 1984 ini jelas merupakan fenomena tersendiri di dunia film nasional yang sedang mencoba bangkit. Namanya melambung setelah bermain dengan sangat baik dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Tapi menjadi aktor bagi Niko bukan berarti bisa mengumbar semua cerita tentang hidupnya secara detail. Bagaimana dengan masa kecilnya? Seperti apakah Niko kecil tumbuh? Untuk satu hal ini, Niko tak sepenuhnya berhasil. Saya tuh kebetulan kayaknya merasakan masa anak-anak yang paling saya suka gitu ya, karena zaman itu saya tinggal di satu komplek yang punya banyak teman yang usianya sama semua gitu, banyakan lah gitu. Jadi kalau keluar rumah pasti akan ketemu sama teman-teman di kompleks gitu, dan kegiatannya macam-macam, mulai dari main sepeda atau main-main bermain lah gitu, lebih ke sana, sport ya seperti anak-anak biasanya, nggak punya saya juga banyak teman di lingkungan rumah lah gitu. Jadi kalaupun sendiri, kalau saya anak tunggal punya banyak teman lah waktu itu. Ya umum seperti anak-anak main gitu, nakal juga enggak, dia sama temannya juga baik gitu, nggak meneko-neko lah lagunya dari dulu. Dari orang tuanya, Niko mewarisi darah Jerman lewat sang ayah dan ibu seorang Jawa. Tentu saja ini cukup menjelaskan gurat beda di parasnya yang tidak murni Melayu. Di luar itu sebagai bocah, Niko disenangi tetangga karena wajah dan gayanya yang menggemaskan. Iya, Jerman. Bapaknya. Ibunya Jawa. Cakep ya, namanya anak kecil. Waktu kecil tuh lucu, iya, main. Kadang nggak mau pulang, mau nginep sini, katanya nanti Pak dimarahin, pulang. Apalagi kalau Bapak suka beli ikan mas gitu, aku ngapain yang ini ikan mas ya, diliatin aja, nungguin. Kan udah mateng Niko bagi ya, lucu. Hal yang diketahui tetangga-tetangga Niko waktu kecil adalah pengarahan keluarganya yang sangat baik terhadap dunia pendidikan. Dan Niko terbilang anak yang menonjol prestasi belajarnya di sekolah, meski ia mengaku tidak pernah ditekan untuk menguasai pelajaran lewat les atau kursus. Nggak terlalu banyak les sih saya, paling ketika mau kelas 6 SD gitu misalnya sempat ikut les sekali, cuman lebih fokusnya ke utama ke sekolah sih. Nggak terlalu banyak kayak les macam-macam, piano apa gitu nggak. Sekolah lumayan, ranking pertama, waktu TK juara pertama gitu. Waktu TK dia sampai SD. Sebatas fakta yang bisa diurut, Niko tidak menerima warisan minat seni peran dari kedua orang tuanya. Meski kecenderungannya untuk bergaya sudah tampak sejak kecil, ayah ibunya datang dari ranah profesi yang tak ada kaitan dengan film atau seni lainnya. Jika ada penjelasan tentang asal-muasal minat Niko pada film, boleh jadi itu dari kebiasaan ibunya yang mengajak menonton. Nggak ada, kebetulan dari keluarga sendiri nggak ada yang bergelut di dunia art, acting apalagi gitu, nggak ada sama sekali.
Emang dia dari TK dia itu kok selalu bisa di sekolah dulu. Dari sekolahan kalau ada ini dia selalu terpilih. Bangsa yang apa tuh kaya-kaya gitu tuh dia bisa. Saya suka diajak nonton sama ibu saya, nonton film atau nonton pagelaran. Gitu. Saya sebelumnya suka nonton kayak teater yang Jawa, yang kontemporer gitu. Waktu kecil suka diajak, jadi ada ketertarikan lah di situ. Lalu bagaimana Niko bisa terjun ke dunia film? Sebagaimana kebanyakan artis zaman sekarang, Niko dilahirkan dan diantarkan oleh media massa. Sementara akting dipelajarinya sambil bekerja. Waktu itu kebetulan dari majalah sih sebenarnya. Jadi ada satu majalah yang membuat profil tentang anak-anak SMA. Saya kebetulan waktu itu masih main baseball di Senayan. Saya difoto di situ, masuk majalah. Terus ada yang lihat, suruh ikut, gitu-gitulah. Saya nggak pernah belajar acting secara formal yang diajarin dari dosen atau dari guru gitu. Guru saya adalah orang-orang di sekitar saya, baik orang film maupun enggak. Pokoknya saya belajar acting dari kehidupan lah. Gitu. Mereka sangat berpengaruh, mereka memberikan influence, mereka memberikan knowledge, pengetahuan, mereka memberikan inspirasi. Seperti apakah mimpi Nicholas Saputra tentang hidup sebagai artis? Anak muda ini tidak pernah benar-benar terbuka. Tapi sadar atau tidak, ia menyimpan perhatian cukup serius terhadap nasib perfilman di Indonesia sejak masih duduk di bangku SMA. Dengan bekal penilaian yang objektif, ia kemudian tertantang untuk terlibat dalam film Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2001. Karena saya nonton film produksi mass production sebelumnya yang Petualangan Sherina, dan menurut saya itu film bagus banget gitu, dan saya cukup terkejut pada saat itu ada film Indonesia yang kualitasnya sebaik itu gitu. Pas dengar bahwa yang bikin adalah rumah produksi yang sama, ya saya jadi mau. Waktu itu sih karena sangat menantang menurut saya, dan kayaknya timnya cukup asik lah gitu untuk diajak bekerja sama, dan saya juga ketemu orang-orang yang sangat hebat lah menurut saya. Sayang kalau saya sia-siain begitu aja gitu kesempatan itu. Kamu gak apa-apa? Kenapa sih? Enggak, kayaknya kita nggak usah ketemu lagi. Udah setahun saya nganter film, belum pernah telat. Boleh tahu nama kamu? Gini aja, kamu antar film kita dan pastiin filmnya jangan sampai putus di tengah-tengah. Setelah itu aku kasih tahu nama aku. Deal? Pasti namanya bagus. Mau tahu aja masih ada syaratnya. Gandhi melakukan protes atas nama seluruh rakyat, atas nama hati nurani. Bukannya mengotak-kotakan diri dengan ras, agama, atau golongan apapun. Bakat dan kehususan Niko rupanya sudah tercium para penggiat film sejak pertama wajahnya tersorot kamera casting. Mira Lesmana termasuk orang yang tidak ragu tentang masa depan Niko di bidang ini. Saya sudah punya feeling. Saya sudah bilang bahwa ini orang akan jadi besar. Ini orang akan eksistensinya akan terlihat dan dia akan jadi bintang. Diinginkan atau tidak, Niko memang menjadi bintang seusai sukses besar Ada Apa Dengan Cinta. Ia dipuja penggemar dan diburu para produser. Wajahnya muncul dalam iklan hingga video klip. Dan tahun 2003 bersama Ria Irawan, Niko bermain dalam Biola Tak Berdawai yang disutradarai Sekar Ayu Asmara. Tahun 2005, dua filmnya hadir, Janji Joni dan Gi. Jika melalui film Ada Apa Dengan Cinta, Niko hanya masuk nominasi aktor terbaik Festival Film Indonesia. Lewat Gi, ia berhasil meraih Piala Citra sebagai aktor terbaik. Ganjaran yang setimpal untuk kerja kerasnya. Saya baca buku catatan seorang demonstran itu waktu saya SMA. Terus saya sangat kagum dengan Gi gitu. Ketika akan dibuat filmnya ada merasa
senang banget gitu bisa terlibat di dalamnya gitu. Untuk bisa lolos casting misalnya, perjalanannya cukup panjang gitu. Jadi ketika pertama kali ditawarin pun saya akan senang banget kalau bisa bergabung di produksi ini. Setelah melalui banyak tes, dicoba lagi akhirnya saya pilih ya udah emang harus terima gitu. 3 bulan itu untuk sekalian ngurusin badan, sekalian semua proses reading lah, dari membaca buku-buku yang dia pernah baca, membaca tulisan-tulisannya dia, melihat interview yang sama orang-orang terdekatnya dia yang masih hidup sampai sekarang, ngobrol dengan Mas sutradara terutama. Dengan sedikit film yang semuanya relatif sukses, Nico berinteraksi dengan personal dan akting dengan sejumlah perempuan cantik juga berbakat. Umumnya, lawan main Nico di film menilai lelaki ini sebenarnya tidak sediam dan seangkuh yang dikira orang. Dan sebagai lawan main bagi Dian Sastro dan Wulan Guritno misalnya, mencium Nico tampaknya merupakan pengalaman tersendiri. Kalau Nico itu dia itu kesannya kayaknya, aku waktu itu pas lagi nyium dia dulu itu aku mikirnya pacarku waktu itu soalnya. Abis biar gampang gitu, biar kelihatan kayak aku cinta banget gitu. Jadi daripada gue harus jatuh cinta sama lo kan lama nih gitu, kayak nggak mungkin gitu. Jadi gue udah mikirin pacar gue jadi kayak gue ngomong gitu. Kalau saya sebagai Wulan pada saat adegan itu ya saya grogi, bukan grogi lagi ya, namanya kan Nico itu orang lain ya, dan kita harus cium gitu. Kadang aja kalau misalnya di sinetron gandengan tangan aja, kayak gandengan tangan atau kayak kalau sinetron kan batasannya cium jidat ya, itu aja saya udah gemeter-gemeter gitu. Maksudnya ya grogi gimana sih, kayak malu gitu kan. Pernah dihampiri banyak mimpi hidup, Nicholas Saputra memilih jurusan arsitektur di Universitas Indonesia sebagai tempatnya melabuhkan hasrat belajar. Simpel saja bagaimana ia menggambarkan komitmennya pada dunia pendidikan dan di mana karirnya di dunia entertainment ditempatkan. Bahwa kuliah adalah pilihan utama, sementara karir di dunia hiburan menjadi semacam bonus. Lalu Nico membuktikan pada dirinya bahwa keseriusannya belajar memang tidak main-main. Saya masih muda, masih punya banyak kesempatan untuk belajar banyak hal gitu. Dan saya pengen ngerasain jadi mahasiswa. Kalau misalnya dunia entertainment ya bonus aja. Kalaupun saya tidak bergelut di dunia entertainment, saya masih tetap kuliah. Dengan visi yang jelas inilah Nico tidak bisa sembarangan menerima tawaran berakting. Sinetron belum ada yang cocok katanya. Dan bahkan film harus diseleksi baik secara kualitas maupun kecocokan waktunya dengan waktu kuliah. Kalau saya nggak selektif, saya bisa nerima setahun 10 film gitu misalnya. Enggak dong, saya harus pilih salah satu lah. Kalau saya main film setahun satu, saya punya waktu yang sangat panjang untuk persiapan, untuk ngurusin hal-hal yang bisa lebih fokus akhirnya gitu. Kalau saya nggak ngebayangin tuh main film setahun bisa 4 gitu, fokusnya bisa nggak lari. Kalau saya sih lebih baik kualitas dibanding kuantitas gitu. Satu hal yang menarik, selektivitas Nico untuk tidak mengambil produksi terlalu banyak juga didasarkan pada upaya menghadirkan kualitas terbaik. Menjadi populer dan terus-terusan muncul di permukaan, rupanya tidak lebih menggoda Nico dibanding dikenang sebagai aktor yang menjaga kualitas. Menjaga kualitas, menjaga konsistensi dalam peran-peran di film itu yang lebih utama dibandingkan sekedar popularitas. Dia selalu bawah gitu, gimana sih? Selalu dingin, nggak pernah punya ambisi gitu tuh. Dia dingin dari dulunya begitu dia nih. Kalau dulu kan orang-orang pada bilang sombong gitu. Emang dia nggak, cuman ya begitulah dia. Itu aslinya. Dan Nico yang dingin menyimpan ambisinya sebagai rahasia, jangan pernah ditanya soal cinta. Kisah cintanya hanya tersimpan untuk diri sendiri, meski orang pernah mengenalnya menjadi kekasih model Indah Kalalo dan belakangan menjalin hubungan dengan lawan mainnya di film Janji Joni, Mariana Renata. Kalau terlalu pribadi yang gitu-gitu, aku emang pengen keep what's my personal life mine gitu.
from people around me. I need to feel like I don't want to be lonely. Aku nggak mau dia yang kesepian gitu. Aku perlu support dan cinta orang tua, temen dan segala-galanya. Aku senang dari dia orangnya ramah, and she's smart, udah ketahuan dia yang pintar gitu, and dia yang baik hati banget, tapi dia masih ada batasnya, nggak terlalu sampai diinjek-injek orang. Tentu saja Nico mendefinisikan kekasih seperti juga orang lain mengartikan hal yang sama. Tapi penggemar disebutnya sebagai pribadi-pribadi yang harus dihargai lewat berbagai alternatif yang berkualitas. Tapi jika penggemar menjerit histeris ingin mencium, memeluk atau bahkan mencubit, apa reaksi Nicholas Saputra? Saya sih akan bereaksi secara wajar dalam artian kalau saya disakitin saya akan melawan, tapi kalau mereka baik-baik saya akan layani dengan lebih baik lagi. Niko, hati-hati, sekarang kamu udah jadi orang yang dilihat orang, kamu harus bisa jaga diri.